ويثبت أقدامكم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله والسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله باركني الله وإياكم أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah. Nikmat Allah sudah terlalu banyak untuk kemudian kita mencoba untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Ketika kita mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan pernah sanggup bisa kita menjumlahkannya. Yang bisa kita lakukan adalah bersyukur atas nikmat yang terlalu banyak ini. Demikian pula salawat juga beriring salam. Tidak bosan-bosannya kita panjatkan untuk Nabi kita yang mulia, yang telah mengajarkan kepada kita dengan susah dan payah bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai hari ini pun kita mengenal tata cara sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kemudian kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas jasa beliau. Kemudian ihwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada wasiat yang pantas untuk kemudian kita saling mengingatkan di antara kita berjalan menuju ajal kita masing-masing, kecuali saling menasihati di atas jalan ketakwaan. Kita jalani perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, sehingga tidak mengenal ini perintah wajib apakah sunnah, yang kita pandang perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita saling mengingatkan untuk menjauhi, meninggalkan seluruh bentuk larangan, perkara-perkara dosa dan kemaksiatan. Dengan tulus dan ikhlas pula, tidak memandang besar kecilnya dosa, yang kita pandang zat Allah yang telah melarangnya. Maka bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, itulah kemudian kenapa orang-orang yang paling takwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, masih terasa suasana Ramadan bagi orang-orang yang digelari takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah diusahakan 1 bulan kemarin berharap membawa bekas dalam kehidupan kita 11 bulan setelahnya. Yang ini diantaranya pengampunan dosa yang telah lalu dengan puasa kita, dengan sholat malam kita. Demikian pula dibimbing kepada jalan ketakwaan untuk kemudian kita bisa menjalani sisa-sisa umur kita. Karena dipahami bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, ketakwaan kita di dunia
akan menentukan di kelompok mana kita berada di kampung akhirat kelak di kehidupan setelah kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir, "Tsumma awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah dzalika huwal fadlul kabir." Kata Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita untuk kemudian kita bisa memilih tempat kita pada kehidupan setelah kematian. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa kita ini pewaris Al-Qur'an. Allah mengatakan, kemudian kami wariskan Al-Qur'an kepada orang-orang yang menjadi pilihan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, tanpa kita sadari, kita hidup di negeri ini termasuk orang-orang yang mewarisi Al-Qur'an. Padahal kenabian dan nubuah, risalah kenabian itu di negeri Mekah dan Madinah dengan jarak waktu 1400 tahun yang lalu. Tapi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan bagian daripada penerus Al-Qur'an dan pewaris Al-Qur'an kepada kita hari ini. Sebuah kemuliaan di dalam hidup terlahir dari rahim-rahim ibu kita yang muslim. Lantas kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dengan diwarisnya Al-Qur'an ini kepada kita, maka kita terkelompok ke dalam 3 golongan besar di kehidupan setelah kematian nanti, terkait bagaimana kemudian menyikapi Al-Quran agar kemudian kita bisa bertakwa dalam kehidupan kita. Kelompok yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, faminhum dzalimun li nafsih. Ada di antara mereka yang mendolimi diri mereka. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah. Kalaulah kita pahami mendolimi orang lain dengan tutur kata kita, dengan tangan dan kaki kita, maka kemudian kita bisa memahami bagaimana diri kita mendolimi diri kita. Disebutkan oleh para ulama, yakni mereka yang membalikkan kata takwa, yang semestinya menjalankan perintah meninggalkan larangan, tetapi mereka ini adalah orang-orang yang menjalankan larangan Allah dan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ihwati fillah rahimani wa rahimakumullah, golongan yang pertama ini jauh daripada angan-angan dan benak kita, bahwa kita termasuk orang yang menjalankan berbagai dosa dan kemaksiatan, kemudian meninggalkan hal-hal yang wajib yang diwajibkan kepada kita. Hanya saja bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, kita adalah sosok manusia yang tidak pernah lepas dari dosa dan kesalahan. Kadang ada perintah, ada kewajiban yang kemudian kita lalaikan. Kadang ada dosa dan kesalahan yang kemudian kita bisa terjerumus di dalamnya dan tidak bisa keluar lagi darinya. Hanya saja dipahami ada kezaliman yang paling besar, yang paling berbahaya sebagai standar ukuran seseorang bisa masuk surga apa tidak. Ini kezaliman yang paling besar, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Luqman Al-Hakim menasihati anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim." Wahai anakku, janganlah berbuat syirik kepada Allah, karena kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Maka ketika kita melakukan berbagai bentuk kesyirikan, satu atau dua di antaranya, maka sungguh telah kita membuat diri kita terdolimi oleh diri kita dengan kezaliman yang paling besar, karena balasannya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang berbuat syirik, kata Allah Subhanahu wa taala, haram bagi dia surga, tempat kembalinya neraka, dan tidak ada penolongnya sedikit pun. Ini kemungkinan terburuk bagi orang yang pernah hidup di atas permukaan bumi. Di rumah mereka ada Al-Quran, tapi mereka menghiasi kehidupan mereka dengan berbagai bentuk kesyirikan. Dalam dirinya, dalam keluarganya, di rumah tangganya, dalam rumahnya, tempat bekerja, ada berbagai bentuk kesyirikan yang dilakukan. Maka ketika dia tidak bertobat sebelum meninggal, maka haram bagi dia surga. Ini kelompok yang pertama dan kemungkinan yang terburuk. Ada kemungkinan yang lebih ringan daripada ini. Kedzaliman yang dia lakukan adalah bukan kesyirikan tapi dosa-dosa yang lainnya.
Maka mereka lah yang kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nerakanya, lalu kemudian dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan. Pewaris Al-Qur'an yang sempat merasakan pedihnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena saking banyak dosanya, tidak diimbangi dengan berbagai bentuk kebaikan. Maka mau tidak mau dengan timbangan amal keburukan yang jauh lebih banyak, terpaksa harus dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sosok Nabi kita yang mulia memberikan syafaat kepada mereka ketika mereka tidak melakukan kesyirikan. Sebagaimana beliau ditanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafaatika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah gerangan orang yang berbahagia dengan syafaatmu nanti di hari kiamat? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Orang-orang yang merealisasikan tauhid tapi dosanya terlalu banyak, kemudian dia harus masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka dengan syafaat beliau dikeluarkan. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, ini kemungkinan terburuk level yang kedua, masuk surga tapi dikeluarkan. Kemungkinan yang buruk level yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah memvonisnya masuk neraka karena terlalu banyak dosa yang dia lakukan, baik dosa kemaksiatan maupun dosa meninggalkan kewajiban. Divonis masuk neraka tapi dengan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam, para orang-orang yang telah divonis masuk neraka tidak jadi masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan Nabi kita yang mulia, maka jangan lecehkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dua hal inilah yang kemudian menjadi perhatian para duat-duat, para dai-dai tauhid, dai-dai sunnah, mengeluarkan manusia dari kelompok dan golongan yang pertama ini, terutama kesyirikan. Dakwah tauhid kemana-mana, wa tafillah rahimani wa rahimakumullah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka menginginkan saudara-saudaranya keluar daripada vonis kelompok yang pertama ini. Menginginkan semua orang dari keluarganya, negaranya, orang-orang yang ada di dalamnya terselamatkan dari kekekalan azab Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja iblis dan bala tentaranya tidak tinggal diam. Mereka membisikkan kepada orang-orang untuk kemudian mempropagandakan bahwa dakwah ini dakwah sesat, bahwa dakwah ini dakwah yang tidak bisa hidup di negeri ini. Dakwah ini datang untuk memecah belah kaum muslimin. Dakwah ini datang untuk kemudian menghilangkan syariat-syariat Allah yang pernah ada di negeri ini. Setan telah berbisik demikian, dan demikianlah sunnatullah. Tidak ada kebaikan kecuali seseorang itu harus siap dengan berbagai tantangan dan rintangan. Ada di antara mereka yang harus dipenjara, ada di antara mereka yang harus dicemooh, dicaci maki, dilempari, dan bahkan ada di antara mereka diancam dengan berbagai bentuk pembunuhan. Mereka terima karena mereka menginginkan kebaikan buat saudaranya. Agar kemudian mereka tidak tergolong pada kelompok yang pertama ini, kelompok orang-orang yang mendolimi diri-diri mereka dengan dosa-dosa dan kemaksiatan, terutama yang menghalangi mereka dari surganya Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan. Maka dakwah-dakwah tauhid kemana-mana dalam rangka untuk hal yang demikian, agar kemudian semua orang dipahami bahwasanya gerakan dakwah ini untuk menyelamatkan saudara-saudara kita, bukan untuk kemudian membentuk sebuah kelompok sehingga disebut gelar Wahabi dan semisalnya. Jauh daripada keinginan, jauh daripada niat untuk kemudian membentuk massa dan mengkelompokkan manusia sehingga terbentuk semua jemaah yang besar. Mereka jauh daripada niat yang demikian. Tidak ada satu dan lain hal yang mereka inginkan kecuali kita semua saudara se-Indonesia, se-negara ini, sebangsa dan setanah air ini menjadi orang yang bebas dari kelompok yang pertama ini, dari berbagai bentuk kesyirikan dan dari berbagai bentuk bid'ah yang menyelisihi sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Kemudian kelompok yang kedua, hiwatafil rahimani wa rahimakumullah, tentunya kelompok yang paling banyak di kalangan kita kaum muslimin. Wa minhum, kata Allah Subhanahu wa taala, muqtasidun, kelompok pertengahan. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, kemudian meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larangkan dari dosa dan kesalahan. Mereka punya tekad yang kuat untuk menjadi orang yang bertakwa. Di mana ada kewajiban, tidak pernah dia tinggalkan. Di mana ada dosa dan kesalahan, dia berusaha untuk menghindari. Hanya saja karena kita juga termasuk manusia yang penuh dengan kelemahan,
manusia yang penuh dengan berbagai bentuk kealpaan sehingga terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan tanpa kita sadari. Kita pun tetap dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu yaumal qiyamah, laisa bainallahu wa bainahu turjuman." Tidaklah kita pasti akan diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat tanpa ada penerjemah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu persatu dosa-dosa kita. Di tahun sekian, di bulan sekian, tanggal sekian Anda melakukan dosa ini. Kemudian kita mengakuinya di hadapan Allah dalam keadaan hina. Balasan apa, siksaan apa yang bakal Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketika kita disebutkan satu-satu dosa-dosa kita dan tak tertinggal satu pun. Maka Allah yang Maha Pemurah menyebutkan dosa-dosa itu di dunia saya tutupi aibmu dari pandangan manusia dan hari ini saya ampuni dosa-dosamu. Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga dengan ketakwaan kita, berusaha menjalankan yang wajib, meninggalkan yang maksiat dan dosa. Walaupun terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan, Allah ampuni karena tekad kita untuk bertakwa kepadanya. Maka walaupun masuk dalam arena hisab seperti itu, kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaan kita. Yang seperti ini hanya membatasi dirinya dari hal-hal yang wajib, berusaha meninggalkan dari hal-hal yang terlarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai inti di sebuah ketakwaan. Hanya saja ada yang lebih utama, kelompok yang ketiga, bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami muliakan, yakni kata Allah Subhanahu wa taala, wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Di antara mereka ada orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang ini tidak membatasi diri dengan hal-hal yang wajib. Ketika dia tahu dalam agama Allah ada amaliyah yang bisa mendatangkan pahala, dia selalu ada di sana. Dia tidak membatasi diri hanya sholat 5 waktu. Qobliyah, ba'diyah dia lakukan. Dia tidak membatasi diri hal-hal yang wajib, sholat 5 waktu. Dia sholat sunat yang lainnya. Sholat duha, sholat tahajud lebih-lebih. Dia tidak membatasi diri dengan hanya sekedar puasa di bulan Ramadan. Dia tambah dengan puasa-puasa sunnahnya. Senin Kamisnya, puasa Syawalnya, puasa Arafah. Setiap ada kebaikan yang ditawarkan kepadanya di saat hari-hari tertentu, dia selalu ada di sana. Dia tidak membatasi dirinya ketika dia berupaya untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau dia tidak mampu, dia berupaya untuk mencari cara lain dengan umrah, dengan memperjalankan umrah untuk kemudian bisa melakukan umrah dan seterusnya. Dia tidak membatasi diri untuk kemudian mengeluarkan harta itu dengan zakat yang wajib, zakat mal. Dia keluarkan infak dan sedekahnya semampunya. Setiap ada kebaikan, dia selalu ada di sana. Kelompok yang inilah yang kemudian disebutkan oleh para ulama, mereka adalah masuk surga tanpa melewati adab, tanpa melewati hisab sebagaimana kelompok yang kedua. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, uridat alayyal umam, faraitu nabiyya wa ma'ahu arahtu, wa nabiyya wa ma'ahu rajulun wa rajulan, wa nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun. Saya diperlihatkan kepada kelompok umat di hari kiamat, kata beliau SAW. Ada nabi yang pengikutnya tidak lebih daripada 9 orang. Ada nabi yang pengikutnya hanya 1-2 orang. Ada nabi yang pengikutnya tidak ada satu pun. Idru fi'ali sawadun adhim, fadhannantu annahum ummati. Lalu tiba-tiba saya diperlihatkan umat yang sangat banyak. Dan saya mengira mereka adalah umatku. Faqila li hadha Musa wa qaumuhu. Akan tetapi dikatakan kepada saya, mereka adalah Musa dan kaumnya. Lalu kemudian saya diperlihatkan kelompok umat yang jauh lebih banyak lagi, sejauh mata memandang kiri kanan depan belakang. Kemudian dikatakan kepada saya, wa ma'ahum aw hadhihi ummatuka wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala adab. Mereka adalah umatmu. Di antara mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Tidak disiksa ketika sakratul maut. Tidak disiksa ketika di dalam kubur. Tidak disiksa ketika dibangkitkan dari kubur. Tidak disiksa ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Tidak disiksa ketika berebutan harus mendatangi al-haud, telaga Nabi SAW. Tidak disiksa ketika harus melewati sirat. Dan kemudian dimudahkan jalan menuju surga pada saat hari yang penuh dengan kengerian. Mereka tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dosa-dosanya. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka mudah-mudahan dengan Ramadan kemarin
kita telah keluar dari kelompok yang pertama. Setidaknya untuk sementara berada di kelompok yang kedua dan berharap Ramadan tahun depan dengan gelar ketakwaan kita mencoba untuk menggapai yang ketiga. Kita menjadi orang yang kaki berpijak ke bumi, tapi cita-cita kita gantung setinggi bintang di langit. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah. Innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hatifillah jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita akhiri, kita ingatkan bahwasanya ada perjuangan yang harus kita perjuangkan. Kalaulah kita sekarang walillahil hamd berada menurut perkiraan kita di kelompok yang kedua, selalu menjalankan perintah dan berusaha untuk menjalankan halal yang sunnah, berusaha semaksimal mungkin meninggalkan berbagai dosa dan kemaksiatan. Kalau terjatuh segera bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sedang berjuang untuk menjadi orang yang kelompok pertama, kemudian masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Di antaranya lah tawaran ke depan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, faka'annama saumu ad-dahr." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, di antara tawaran kebaikan ditawarkan kepada kita oleh Allah, barang siapa yang sudah berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka sungguh dia berpuasa sepanjang tahun, sebagaimana orang yang berpuasa sepanjang tahun. Tawaran kepada kita, kalau memang kita ingin memperjuangkan diri kita kelompok yang pertama, maka masih ada Syawal untuk kemudian kita menjadi menunjukkan diri kepada Allah, bahwa kita berusaha untuk menjadi golongan yang pertama. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wah. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhsudana wa tatamin taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.